podcast Ranca Bana. Terima kasih kehadirannya podcast Ranca. Bertemu kembali di podcast Ranca Kanwil Kemenkumham Sumbar. Nah, untuk podcast Ranca kali ini agak berbeda dari sebelumnya nih. Biasanya kita mengundang mitra dan juga pimpinan-pimpinan dari unit pusat. Namun kali ini kita mengundang dan mengajak sobat Ranca semua untuk lebih mengetahui tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Sumbar melalui divisi-divisi yang ada di Kanwil Kemenkumham Sumbar. Bersama tamu kita dari bapak-bapak pada bidang intelijen keimigrasian. Mungkin bukan bintang tamu ya Pak, lebih ke tuan rumah sebenarnya, karena di sebagian subbidang intelijen keimigrasian ini termasuk dalam struktur organisasi Kanwil Kemenkumham Sumbar di bawah divisi imigrasi. Khususnya di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Selamat datang Bapak Farid dan Bapak Vicky di podcast Ranca Kanwil Kemenkumham Sumbar. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak kepada sobat Ranca semua. Baik, dengan Ibu siapa? Saya Yuni Pak. Oh Yuni. Dari divisi administrasi. Kalau di Minang tuh bilang Uni ya? Uni siapa? Kalau panggil Ni Yuni. Siap. Kayak orang Madura dong, Ni Yuni tahu. Baik Bu Yuni, nama saya Farid selaku Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian, dan saat ini didampingi oleh kawan ruangan sebelah saya, yaitu silakan Pak. Dengan saya Vicky Allen, staf Subbidang Intelijen. Siap, selamat datang Bapak Farid dan Bapak Vicky. Gimana kabarnya Pak Farid dan Pak Vicky? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya untuk menjalankan tugas fungsi di bidang intelijen keimigrasian di Sumbar ini. Nah Pak, bisa tolong dijelaskan Pak, apa saja sih tugas dan fungsi dari subbidang intelijen keimigrasian di Sumatera Barat ini? Baik, terima kasih Ni Yuni. Sebelum kami sampaikan, kami sudah buat sedikit paparan yang dibantu oleh Pak Vicky. Saya juga karena katanya Pak Vicky di Minang ini harus menyampaikan pantun enggak? Siap. Nah, dibantu oleh Pak Vicky kemarin dibuat nih. Mohon maaf kalau mungkin kurang bagus lah ya. Jalan-jalan ke Padang Panjang. Asik. Indah lupo, mampir ke warung sate mak. Cakep. Terima kasih telah diundang menjadi tamu di podcast Ranca. Wah, tepuk tangan. Cela ya. Ada lagi Biasa Pak. dua biasanya. Siap. Jalan-jalan ke Cinangkia. Cakep. Banyak permainan dan menyenangkan. Cakep. Apa dan aman sobat Ranca. Semoga kami tidaklah membosankan. Wah, tentunya tidak membosankan Pak, karena pembahasan terkait pengawasan orang asing di Sumatera Barat ini pasti menarik bagi sobat podcast Ranca. Ya. Silakan Bapak dijelaskan apa saja sih tusinya Pak? Baik Bu Yuni, karena kalau saya ini tidak hafal dalam kepala, jadi harus saya bantu paparan yang dibuat oleh Pak Vicky ini. Siap. Tentu saja dasarnya kita adalah Orta Kanwil Kemenkumham yang ada dalam Permenkumham nomor 30 tahun 2018. Di sini disebutkan bahwa kepala kantor wilayah membawahi salah satunya kepala divisi keimigrasian, dan di bawah kepala divisi keimigrasian salah satunya adalah kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Siap. Kebetulan saya sebagai salah satu kepala subbidangnya, yaitu di bidang kepala subbidang intelijen keimigrasian, dan divisi keimigrasian membawahi dua satker. Yang pertama satker imigrasi ya. Yang pertama kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang, yang kedua itu kantor imigrasi kelas 2 non TPI Agam. Siap Pak. Kalau di pasal 61 ayat 3-nya Permenkumham 30 2018, kepala divisi keimigrasian artinya dengan kepala divisi-divisi lainnya dalam melaksanakan tugas secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah. Kemudian dalam hal di pasal 28-nya, divisi keimigrasian juga punya tugas melaksanakan sebagian tugas daripada user, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Ini pasal 29 lebih jelas lagi tentang bagaimana intelijen dan pengawasan itu merupakan bagian daripada fungsi divisi keimigrasian, Bu ini. Jadi beberapa hal khususnya terkait dengan sebidang intelijen keimigrasian adalah terkait dengan intelijen dan pengawasan.
Waktu kami melihat podcast ketika Kepala Binda menyampaikan bahwa biasanya memang intelijen itu di bawah permukaan. Siap. Jadi tidak tampil, cuman karena kita sifatnya kalau intelijen itu clandestine Bu, atau covert action, artinya tidak muncul karena ada moto di intelijen itu kalau berhasil tidak dipuji, kemudian kalau gagal dicaci maki, terus kalau hilang tidak dicari, kalau mati itu tidak diakui. Itulah makanya risiko daripada orang-orang intelijen. Jadi tentu saja kita berupaya untuk melakukan lead panggal ya, kemudian full bucket, tapi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, juga pengumpulan bahan keterangan. Nah, kita beberapa kali mungkin koordinasi dengan instansi terkait seperti Kesbangpol, kemudian juga aparat penegak hukum seperti kepolisian, dan juga karena tadi kita sampaikan bahwa kita membawahi divisi imigrasi, membawahi kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang dan kantor imigrasi kelas 2 non TPI Agam. Tentunya kita berkoordinasi, berkolaborasi untuk dalam rangka melakukan pengawasan orang asing di wilayah Sumatera Barat. Kira-kira demikianlah Bu ini. Pengawasan orang asing intinya begitu ya Pak. Nah, menarik Pak karena ada banyak juga ya Pak orang asing di Sumatera Barat ini yang perlu kita diawasi pergerakannya begitu dan posisinya di sini gitu. Mungkin Bang Vicky nih bisa menceritakan sedikit Bang pengalaman menarik saat melaksanakan tusi pengawasan orang asing di Sumatera Barat. Kalau pengalaman menarik mungkin kita bisa melihat ke pengawasan daerah Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di sana ada susah senangnya juga, sengsara membawa nikmat. Terutama kita berangkat dari Padang itu menggunakan bot yang besar yaitu Mentawai Fast. Pas nyampe di pelabuhan Tua Pejat, kita naik lagi untuk menuju resort-resort yang ada di Pulau Mentawai itu. Kita naik bot kecil sekitar muat 12 orang. Itu kita di tengah laut kan, di lautan Samudra India itu. Jadi antara badan dengan nyawa mungkin separuh-separuh. Jadi pengalaman menariknya itulah manajemen ombak yang tingginya 7 meter sampai 5 meter. Dan alhamdulillah hasilnya setelah nyampe di resort, kami disambut dengan asingnya yang yang punya tempat di resort itu. Setelah berbincang-bincang, kami mendapatkan data dan terus kembali lagi ke daratan atau Tua Pejat untuk penginapan. Lalu pulangnya juga harus struggle lagi seperti itu gitu ya Pak? Pulangnya kayak gitu lagi. Begitu perjuangannya lagi, dalam. Sekitar tinggi 5 meter atau sampai 7 meter. Siap, berarti untuk mengawasi orang asing ini banyak juga perjuangan dan pengalaman menarik dari bapak-bapak sekalian. Nah, berarti seluruh Sumatera Barat yang harus diawasi ya Pak ya. Di era Covid ini Pak, di era Covid-19 ini mungkin bisa diceritakan apa saja mungkin perubahan-perubahan atau adjustment yang dilakukan dalam pengawasan orang asing Pak. Mungkin bisa Pak Vicky. Kalau terkait dengan masa pandemi ini, kita tetap melakukan pengawasan, tetapi kita harus ingat juga dalam melakukan pengawasan, melakukan 3M, memakai masker, sebelum sampai ke tempat tujuan kita cuci tangan. Dan juga kita harus menjaga protokol kesehatan lah. Di sana kita juga berkoordinasi dengan instansi lain, dengan pihak-pihak yang terkait dengan keimigrasian. Berarti selama pandemi ini tetap berlangsung ya Pak ya tugas fungsi pengawasan. Mungkin ada tambahan Pak Farid? Ya, memang beliau ini Pak Vicky ini lebih lama dari saya. Berapa tahun Pak Vicky? Udah nyampe menuju 6 tahun Pak. Kan? Makanya saya baru 2 tahun. Makanya saya tentu saja informasi beliau ini lebih makan asam garam lebih banyak lah. Bukan hanya garam di lombak laut ya. Nah, jadi tentang pengawasan orang asing, karena ya di sub bidang intelijen imigrasian itu cuma ada saya dengan Pak Vicky. Dibandingkan dengan subbid dan subbak lain kan punya staf yang cukup banyak, baik pun JFU dan JFT ya. Tapi beliau ini memang sangat diandalkan lah. Luar biasa. Semua bisa menyetir 24 jam apa aja bisa lah beliau nih.
Terus kemudian terkait dengan pengawasan orang asing ya, karena tadi kami sampaikan kami terkendala dari SDM Bu Yuni, jadi tentu saja bantuan dari instansi lain itu sangat diperlukan informasinya, terutama ketika ada informasi ini ada orang asing yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Nah ketika ada informasi itu baru kita bergerak. Jadi kalau cuma kita agak sulit kan, begitu Sumatera Barat yang begitu luas, dengan kami berdua ini kan agak susah gitu, makanya koordinasi itu yang penting. Nah itu di dalam tim pengawasan orang asing. Nah ini ada di topinya nih Bu, nih Timpora Sumbar. Nah, ini tingkat provinsi, ada juga tingkat kabupaten kota, itu di bawah kendali atau dikoordinir oleh kantor imigrasi Padang dan kantor imigrasi Agam. Nah itulah pengalaman untuk Timpora terkait dengan pandemi tadi sambil Pak Vicky. Kita harus prokes, juga berkoordinasi dengan Satgas Covid gitu kan. Dan ketika ada orang asing yang masuk ke wilayah Sumbar, tadi Bu bilang cukup banyak jumlah orang asingnya yang terdata, dan apalagi yang tidak terdata Bu, karena biasanya terdata itu yang langsung masuk dari luar negeri. Kan kita ketahui Bandara Internasional Minangkabau ini masih ditutup sejak tahun lalu, Maret atau April 2020, 2 tahun berarti Pak Vicky ya. Maret April 2020 sejak Covid merebak ditutup, jadi tidak ada lagi penerbangan internasional dari Malaysia. Jadinya tapi orang asing yang masuk ke wilayah Sumatera Barat melalui jalur domestik, penerbangan dari Jakarta atau kota-kota lainnya, ataupun melalui jalur darat dari Riau dan wilayah sekitar Provinsi Sumatera Barat, itu juga perlu diantisipasi dan diawasi gitu. Jadi itu mungkin kendala tadi sudah disampaikan. Demikian Bu Yuni. Karena itu bekerja sama dengan instansi-instansi lain gitu ya Pak. Timpora ini ada tingkat provinsi, juga ada di daerah ya Pak, maksudnya di kabupaten kota? Benar Bu. Memang ini dia kan permintaan pimpinan itu agar eksistensi Timpora itu lebih dilihatkan. Memang ini kalau untuk operasi gabungan itu adanya di subbidang penindakan keimigrasian gitu. Kami yang intelijen ini biasanya paling nggak menyelenggarakan rapat dalam rangka tukar menukar informasi. Jadi nanti kalau terkait eksistensi dalam rangka operasi, nanti bisa ditanyakan langsung kepada kepala subbidang penindakan keimigrasian gitu. Nanti yang beliau yang mengkoordinir pelaksanaan operasinya. Gitu ya Pak. Siap Pak. Tentunya setiap tahunnya ada kebijakan baru, terutama ada penyelesaian terkait COVID-19 dan lain sebagainya ini ya Pak. Kebijakan baru terkait orang asing di Sumatera Barat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait kebijakan baru ini. Baik, kalau tentang kebijakan orang asing itu yang berlaku secara nasional, kita ini kan sedang berupaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Dulu mungkin terkenal istilah gas rem ya, Ibu pernah dengar ya. Bagaimana kita mau mengerem jumlah tingkat penyebaran COVID, tapi kalau kita ngerem maka penerimaan ataupun pemasukan penerimaan PNBP atau APBN akan berkurang, karena kan dari turis wisatawan asing itu bisa banyak memberikan manfaat. Nah itulah terkait itu. Nah kebijakan baru yang terakhir itu adalah tentu saja yang tadinya melarang beberapa negara, sekarang dibuka dengan persyaratan harus memenuhi protokol kesehatan. Seperti mungkin menunjukkan bukti telah vaksin dan kemudian dipastikan tidak positif ya dalam tes COVID. Kalaupun itu diberikan karantina selama beberapa hari baru boleh masuk ke Indonesia, termasuk masuk wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, seperti itu Bu. Baik, jadi luas sekali ya Pak sebenarnya yang tugas dan fungsi dari intelijen keimigrasian ini, terutama di pertukaran informasi terkait orang-orang asing, dan pekerjaannya harus di bawah tanah begitu ya Pak? Iya. Tidak tampak di permukaan. Iya kan, mohon maaf saya tambah, kayak kemarin kasus ada di pencabulan ya, warga negara Pakistan. Oh iya, saya baca beritanya ya? siapa? Nah itu kan kami berkoordinasi dengan pihak Polda gitu, bagaimana perkembangan kasusnya, kemudian berapa orang asing yang ditahan di Satker Pemasyarakatan, ditemukan di Lapas Pariaman Pak Bike ya, satu orang luar negeri ya, karena terlibat kasus money laundering ya, money laundering yang lokus deliktinya artinya ada pemilik saham dari rekening itu yang berdomisili di Sumatera Barat, makanya dipindahkan ke lapas di salah satu di Sumatera Barat, yaitu Lapas Pariaman. Seperti itu Bu. Menarik sekali Pak pembahasan kita hari ini terkait pengawasan dan tusi intelijen untuk mengawasi orang-orang asing di Sumatera Barat.
Sayang sekali harus kita akhiri Pak podcast hari ini. Semoga sudah cukup menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ranca. Boleh ditutup nggak Bu Yuni? Tadi kan saya buka dengan 2 pantun nih. Oke. Nah, terakhir saya minta closing statement dari Bapak Farid dari Subbidang Keimigrasian untuk menutup podcast ini. Baik, terima kasih Bu Yuni. Itulah Subbid Intelijen Keimigrasian dalam pelaksanaan tugasnya agar berjalannya target kinerja daripada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Ya, semoga kami berdua ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan Kanwil Kemenkumham Sumbar, apalagi kita kan sudah mendapatkan predikat WBK gitu ya. Jadi berharap kami pun akan meningkatkan kualitas dan kapasitas kami untuk lebih dapat bermanfaat berkontribusi bagi Kanwil Kemenkumham Sumbar. Jadi izin Bu Yuni, tadi kami buka dengan 2 pantun, kami tutup dengan 2 pantun. Siap Pak. Jalan-jalan ke Gandoria. Cakep. Tersedia wisata pantai. Oke. Bersama host yang selalu ceria, acara podcast menjadi santai. Wah, luar biasa. Ranca Wana. Berlalu liar ke Painan. Cakep. Jangan lupa nikmati duren. Ranca. Selalu ikhtiar dengan harapan podcast Ranca semakin keren. Wah, amin. Terima kasih persembahan pantunnya untuk menutup podcast kita kali ini. Terakhir kita gelorakan slogan dari podcast Ranca mungkin ya Pak. Kalau saya sebut podcast Ranca, Bapak berdua kita jawab bersama-sama Ranca Wana. Siap. Tangannya gini ya Pak. Siap. Lihat ke kamera Bapak. Gini Bu. Gini juga boleh. Siap Pak. Podcast Ranca Wana. Terima kasih kehadirannya Bapak-bapak